Bagaimana seorang dapat memiliki kekuatan untuk terus berjalan dari rasa sakit yang dia alami dalam keadaan yang sukar? Bagaimana seorang dapat bertahan dari rasa trauma dan menemukan harapan lagi? Bagaimana seorang terus berjuang melawan kanker, sakit penyakit, dan belajar untuk tertawa lagi? Saudara perlu mengetahui bahwa kekuatan bukanlah tentang menang dari sebuah peperangan, namun kepada apa yang kamu lakukan di saat ada di dalam kesukaran. Kita harus lebih baik di dalam peperangan, karena dalam peperangan itu akan datang kekuatan membutuhkan senjata yang berbeda pada berbagai selang waktu. Kekuatan akan memintamu untuk melepaskan masa lalu, memintamu untuk memaafkan, memintamu untuk merespon dengan tenang dari setiap kebohongan yang ada. Kekuatan membutuhkan doa di tengah masalah terbesar dalam hidupmu, membutuhkan puji-pujian ketika tampaknya tidak ada yang layak. Kekuatan adalah tentang iman yang penuh walaupun ada ketakutan. Ada beberapa hal yang telah Tuhan ajarkan di tengah pergumulan yang saya alami. Yang pertama, bertahan dan mengabaikan apa yang kamu rasakan. Ada banyak musim dan pergumulan dalam hidup saya yang tampaknya terlalu berat untuk ditanggung. Masalah berkali-kali datang menerjang kehidupan kita. Dan saya seperti tidak mempunyai waktu untuk mengatur nafas. Sebelum yang lain datang untuk menjatuhkan saya, saat itu saya hampir menyerah. Tapi Tuhanlah yang menopangku. Ketika saya berpikir bahwa jiwa muda saya memberontak, membuat saya keluar dari masalah, malah itu yang memberi saya masalah yang lebih berat lagi. Ketika kritik terhadap pelayanan terdengar keras, saya terus melangkah di depan yang lain. Ketika rasa sakit karena kesedihan dan kehilangan membuat saya berlutut, saya berpikir tidak dapat menangis lagi. Bapakku yang mengangkat kepalaku. Ketekunan adalah tentang kekuatan Tuhan yang membangkitkan di dalam diri kita untuk terus bertahan. Di saat kita merasa lemah, kekuatan itu tidak akan mengizinkan kita untuk berhenti. Kekuatan itulah kekuatan sejati. Kekuatan ada di dalam pertempuran adalah tentang terus bertahan saat semua yang ada dalam hidupmu berteriak untuk berhenti. Kekuatan adalah berjuang di saat semuanya seperti sia-sia. Neraka tidak memiliki kedahsyatan seperti anak-anak Tuhan yang memilih untuk bangkit dan berdoa, memuji dan bertahan. Untuk menarik kekuatan itu sehingga kamu menolak untuk menyerah. Menjadi lebih baik dalam memuji dan berdoa. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang. Yang kedua, kekuatan dibentuk melalui kesulitan. Kita benar-benar tidak suka mendengarnya, bukan? Tapi otot kekuatan perlu dibentuk ketika kita memiliki sesuatu yang akan membuatnya menjadi kuat. Ketika saya melihat wanita yang dapat melakukan 50 kali push up, saya mengaguminya. Terutama seorang anak gadis yang tidak pernah berhasil mencapai lebih dari 10 push up. Saya menyadari bahwa perlu berapa banyak latihan untuk bisa mencapai kekuatan itu. Saudara tahu kekuatanmu akan datang melalui pertempuran. Kekuatan akan datang melalui pengalaman. Kekuatan tidak dikembangkan di puncak gunung ketika segala sesuatu yang disentuh kakimu diberkati. Dan bendera kemenangan berkibar di tiup angin. Tidak, kekuatan dibentuk saat kau dikepung. Dan kekuatan Tuhanmu muncul dan mengejutkanmu. Tuhan sedang membentuk kekuatan jauh di dalam rohmu. Dan segala kesulitan yang sepadan. Saat kau berada di tengah pertempuran yang lain, ingatkan dirimu bahwa kau akan keluar jauh lebih kuat daripada saat engkau masuk. Mungkin ada beberapa saudara yang luka dalam persoalan peperangan. Tapi itu akan menjadi cerita yang hebat tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kelemahan kita memuliakan Tuhan. Dunia telah mengajarkan kita bahwa kelemahan adalah kekurangan. Sifat lemah harus diejek dan diinjak-injak. Namun kelemahan kita justru menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kekuatan kita bukanlah milik kita sendiri. Setiap kemenangan adalah oleh kuasa Elohim yang setia. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya tidak mendapat banyak masalah ketika saya mencoba bertarung dengan kekuatan saya sendiri. Kekuatanku sendiri akan membuatku kelelahan dan kalah. Tetapi kekuatan dari Tuhan
Nah, itulah kekuatan yang menjanjikan kemenangan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Roh-Nya. Kekuatan bukanlah tentang beribadah dengan baik atau berpura-pura kita memiliki semuanya atau kesempurnaan. Kekuatan Tuhan bukanlah tentang legalisme, tradisionalisme, atau seperangkat peraturan-peraturan. Kekuatan kita adalah tentang perjumpaan kita dengan Raja kita. Kekuatan memahami Tuhan yang memiliki, yang mengatur matahari di langit, bintang di malam hari, dan memerintah laut dengan suaranya, dan berbicara tentang kedamaian di tengah-tengah badai. Kekuatan bukan tentang seberapa baik kita atau seberapa cepat kita berlari. Ini tentang betapa kudus, baik, dan berkuasanya Tuhan. Yang keempat, kekuatan tidak selalu terlihat seperti yang kita pikirkan. Kekuatan akan datang dengan cara yang tidak terduga pada waktu yang tidak terduga. Mungkin engkau telah berdoa selama berhari-hari, minggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun tentang sebuah keadaan yang sering membuatmu menjadi lelah. Namun tiba-tiba dalam sehari, dalam sekejap, Tuhan muncul untuk melakukan keajaibannya. Saya teringat kisah seorang yang hampir mati di Lukas 7 ayat pertama sampai 10. Di sana ada perwira Romawi memanggil Yesus untuk datang menyembuhkan hambanya. Pada akhirnya hamba itu sembuh. Tapi perhatikan, dia sembuh bukan karena Yesus berdoa untuknya, berpuasa untuknya, meletakkan tangan, tumpang tangan atasnya, atau bahkan melihat orang ini. Tapi dia disembuhkan oleh iman perwira Romawi itu. Sejujurnya itu tampak tidak mungkin bagi saya. Dia tidak melakukan apapun untuk disembuhkan kecuali meminta, dan itu tidak terjadi seperti yang saya pikirkan. Meskipun demikian, penyembuhan dan kekuatan datang. Seorang yang membaca hari ini hanya perlu mengetahui bahwa Tuhan melihatmu dan bahwa Dia akan bekerja untuk kebaikanmu pada waktunya dengan caranya. Akhir pertempuran kemungkinan besar akan terjadi pada waktu yang berbeda dari yang kita harapkan. Nah, hasilnya kemungkinan besar juga akan berbeda dari apa yang kau harapkan. Tetapi apakah kalian tahu apa yang saya tahu? Tuhan kita ada dalam keindahan. Dari perkara debu, kekacauan pertempuran kita memberinya posisi utama untuk melahirkan kesaksian yang terindah. Yang kelima, engkau dijanjikan kemenangan. Sebagai putra atau putri raja, kita adalah pewaris otoritasnya. Ketika kita berjalan dalam otoritas yang Yesus berikan untuk kita miliki, cara pandang kita akan berubah. Dan kita akan melihat diri kita secara berbeda. Kita akan melihat diri kita lebih kuat. Kita akan melihat bahwa musuh harus melarikan diri. Kami melihat bahwa meskipun tembok itu tinggi, tembok itu dapat diruntuhkan. Kami melihat meskipun 10.000 orang berkemah di sekitar kami, mereka semua akan tumbang. Kami melihat tujuan kami menjadi lebih besar. Mungkin ada banyak hari kelam di mana kemenangan tidak terlihat jelas dari sisi manapun. Saya yakin Musa tahu sesuatu tentang itu. Daniel dan Yusuf, juga Daud, mungkin semuanya dapat berhubungan. Mereka mengerti apa yang saya katakan. Tetapi kita tahu akhir cerita mereka, akhir cerita kamu tidak akan berbeda. Berikut beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan hati saya untuk kembali ke puncak pertempuran saya sendiri. Yesaya 41 ayat 9. Yang telah aku ambil dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, kamulah hambaku. Aku telah memilihmu dan tidak akan menolakmu. Janganlah takut, karena aku bersamamu. Janganlah bimbang, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain yang membentuk terang, menyiapkan kegelapan, yang membuat kedamaian dan menyiapkan kemalangan. Aku Yahweh yang melakukan semua ini.